Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Fatahil Alim Alladhi arsyada man istafahu min ibadihi litta'allumi wa ta'alim wa ja'ala al-ilma sababan najati wal fawzi bizzulfa indal malikil azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadan ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizin min suhbatihi wa tiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala aydan qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala aydan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Al-hadits wa qamar qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara hari-hari dalam kalender Hijriyah, ini tahun berapa repal Hijriyah? Hari ini Hijriyah tahun berapa? 1400 repal Hijriyah. Ya, 1444 Hijriyah. Nah, dalam kalender tahun Hijriyah itu ada 12 bulan. Ada 12 bulan. Ini kita bulan apa, Bintang? Juni. Hijriyah. Kita lagi di bulan Dzulhijjah. Jadi dalam satu kalender itu, kalender Hijriyah itu diawali bulan Muharram dan diakhiri bulan Dzulhijjah. Artinya kita sudah berada di penghujung tahun 1444 Hijriah, yaitu di bulan Dzulhijjah. Nah, di antara 12 bulan ini ada bulan-bulan yang istimewa. Nah, satu bulan Ramadan. Kenapa jadi istimewa? Karena banyak momen-momen penting di bulan Ramadan. Ada puasa, ada nuzulul Quran, batu pulang, ada Lailatul Qadar dan yang lainnya. Ya, tadarus nuzulul Quran berarti. Itu di bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan, ada bulan-bulan yang lain yang istimewa juga, yaitu ngarannya Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang mulia. Ashhurul Hurum ini ada 4 bulan. Yang pertama lain Syawal. Yang pertama adalah bulan Rajab. Yang pertama bulan Rajab. Itu Ashhurul Hurum. Nah, lalu selain bulan Rajab, 3 bulan yang berturut-turut, apa itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Ini Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang mulia. Di masa jahiliyah, pada bulan Ashhurul Hurum ini, orang-orang saat itu tidak melakukan peperangan karena berkelahi, karena menghormati Ashhurul Hurum ini. Nah, sekarang kita umat Nabi Muhammad SAW, Ashhurul Hurum ini bulan mulia dan disuruh kita banyak beribadah. Bulan apa tadi? Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu Ashhurul Hurum. Sudah. Selain Ashhurul Hurum, ada juga nama-nama bulan yang lain. Ngarannya Ashhurul Hajj, bulan-bulan haji. Nah, Ashhurul Hajj ini apa-apa bulannya? Yang pertama bulan Syawal. Yang pertama bulan Syawal, yang kedua bulan Dzulqa'dah, yang ketiga bulan Dzulhijjah. Ini Ashhurul Hajj. Nah, di antara 3 bulan ini yang paling penting dalam Ashhurul Hajj, dalam bulan-bulan haji paling penting adalah bulan Dzulhijjah.
Kenapa jadi bulan Dzulhijjah penting? Karena aktivitas gawian ibadah haji itu digawe pada bulan Dzulhijjah. Nah, karena ada yang ngarannya tawaf, karena ada ngarannya sa'i, lain saya di ngopal lain. Ada ngarannya karena jumroh. Jumroh itu melontar batu simbol aja. Jadi yang ditawaf itu batunya halus. Itu simbol kalau zaman bari Nabi Ibrahim menawak setan. Cuma yang digawe orang haji wah ini itu simbol aja, kikisahan aja. Jadi batunya yang halus aja. Jangan yang batu bujuran ganulannya kayak ini. Ditawak nah kan orang kayaknya atau menawaknya kada jauh karena kawan dihingga aja. Nah jangan ada kawan. Nah itu simbolnya. Banyak lagi ibadah haji termasuk wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu artinya begana di tempat ngarannya Arafah, begana aja sambil berzikir, sambil mengaji macam-macam. Ini pusatnya di bulan Dzulhijjah. Berarti tadi ada dua, ada ngarannya Syurul Hurum, ada ngarannya Syurul Hajj. Nah, selain itu juga dalam setahunan ini ada hari-hari yang itu disuruh banyak beribadah dan memiliki keistimewaan. Nah, beberapa bulan lalu kita sudah melewatinya pada bulan Ramadan. Itu kapan? 10 hari terakhir di bulan Ramadan, terutama pada malamnya. Jadi dari malam 21, 22, 23 sampai akhir malam bulan Ramadan itu disuruh membanyaki ibadah. Supaya apa? Supaya tetamui, maksudnya pas beribadah itu pas teimbayan lawan malam Lailatul Qadar. Nah, karena kan ada yang tahu Lailatul Qadar itu apabila, jadi bilanya setiap malam bulan puasa sembahyang tarawih itu pasti teimbay lawan pas malam Lailatul Qadar. Itu 10 hari di terakhir bulan Ramadan. Istimewa tuh. Nah, selain itu yang diistimewakan juga adalah 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Nah, kita hari ini sudah berada di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Karena apa? Karena hari Selasa semalam kemarin itu sudah masuk 1 Dzulhijjah. Hari Rabu 2 Dzulhijjah. Wah ini saat ini berapa Dzulhijjah Rempal? Nah, wah ini sudah wah ini sudah masuk 3 Dzulhijjah. Kenapa jadi masuk wah ini sudah 3 Dzulhijjah? Karena perpindahan hari, perpindahan waktu dalam standar kalender Hijriah adalah waktu maghrib. Waktu maghrib. Jadi bilanya kita berbicara hitungan kalender Hijriah, hari ini wayah ini masuk hari ya sudah masuk hari Kamis. Lain hari Rabu lagi. Lain masuk hari Rabu lagi, sudah masuk hari Kamis. Nah, itu. Makanya disambat ngaran malam Kamis. Karena ini sudah masuk hari Kamis. Tanggal berapa tadi Ano? Bilang hari ini sudah tanggal berapa? Tanggal berapa Dzulhijjah? Iya, sudah masuk tanggal 3 Dzulhijjah. Nah, di awal-awal ini kita disuruh banyak beribadah macam-macam, apapun ibadahnya. Terserah aja ibadahnya nak apa aja. Nah, termasuk yang disunahkan juga adalah ibadah-ibadah yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hadis Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa ayqadha mar'atahu fa in abad nadhaha fi wajhiha al-ma'a. Rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shallat wa ayqadhat zawjaha fa in aba nadhahat fi wajhihi al-ma'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rahimallahu rajulan, Allah merahmati seorang laki-laki yang qama minal laili, bangun malam, fa shalla wa ayqadha, sembahyang dan membangunkan istrinya. Lagi di pondok bisa membangunkan kawannya. Fa in abad nadha fi wajhiha alma, bilanya ada hakun dipercikan nah disimbur, nah dikipik. Nah, disimbur tuh nah disimbur pakai banyu. Nah, rahimallahu imra'atan, Allah rahmati perempuan, ini perempuan dimanapun, yang bangun malam, qamat minal laili, bangun malam, fa sholat, kemudian sholat, wa iqadat zaujaha, dan membangunkan suaminya, fa in aba, kalau tidak mau, nadhahat fi wajhi alma, dipercikan air. Ini supaya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa jadi qiyamul lail ini penting? Qiyamul lail ini penting. Nah, karena ini merupakan hal yang luar biasa. Karena di surah Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak." Jadi dari sebagian malam itu kita disuruh untuk bertahajud. Nabi wajib menggawe tahajud, kalau kita sunat. Asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, mudah-mudahan Allah menjadikan orang yang bangun malam itu, atau pasti ya toh, Allah jadikan orang yang bangun malam itu adalah maqaman mahmuda, posisi yang dipuji, posisi yang bagus, kedudukannya baik. Nah, jadi dikisahkan oleh salah satu tabi'in, ngarannya Salim. Salim ini anak Abdullah anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bisi anak ngarannya Abdullah. Abdullah ini bisi anak ngarannya Salim. Salim ini yang berkisah. Jadi Umar tadi bintang bisa anak siapa ngaran sini? Sayyidina Umar bisa anak ngarannya Abdullah. Sayyidina Umar bisa anak ngarannya Abdullah. Abdullah ini bisa anak ngarannya Salim. Repel, Salim ini bisa kai ngarannya siapa? Salim ini nah, apa? Ya, Salim disikai ngarannya Umar. Nah, apa ujar Salim? An abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Salim ini dikisahkan oleh abahnya, abis ini juga, yaitu Abdullah. Apa kisahnya? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'mar rajulu Abdullah." Sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah. Jadi bahasa Arabnya sebaik-baik itu adalah pakai nikmat. Misalnya sebaik-baik santri abang, nikmat talibu abang, nikmat talibu bintang, nikmat talibu rizkan, nikmat talibu repar, nikmat talibu adit, nikmat talibu amar, nikmat talibu irwan. Ini siapa? Hambali. Hamdani. Nikmat talibu Hamdani. Itu pakai nikmat sebaik-baik. Belum di absen. Nikmat talibu Radit. Nikmat talibu Arif. Habis dari di absen. Ada lagi. Nah, itu sebaik-baik nikmat, sebaik-baik itu bahasa Arabnya. Lalu ujar Rasulullah SAW, "Ni'mar rajulu Abdullah." Sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah. Nabi memuji sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah. Tapi ada tapinya. Kayak misalnya nikmat talibu abang, lau seandainya bilanya inya, nah itu ada seandainya. Abang bisa jadi santri terbaik apabila, nah
Ni'mar rajul Abdullah, ujar Nabi, sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah. Kalau kana yusalli minal laili, kalau dia sembahyang malam. Sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah kalau dia sembahyang malam, bangun malam, sembahyang malam. Lalu ujar Salim, qala Salim, nama kisah Salim. Salim tadi kayaknya siapa kita? Umar. Ya, Sayyidina Umar. Lalu ujar Salim, fakana Abdullah adalah Abdullah Abbasidin ba'da dzalika, imbah disambat Nabi Muhammad, la yanamu minal laili illa qalila, kada guring malam kecuali sedikit aja. Kada guring malam kecuali sedikit aja. Ini Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini termasuk sigharus sahabat junior. Sahabat junior. Kalaunya Umar bin Khattabnya sahabat senior. Bilanya sahabat junior ngarannya sigharus sahabah. Sighar itu arti sogir, kecil. Maksudnya waktu Nabi hidup, Abdullah ini masih anum, masih kekanakan, masih anum, masih remaja. Nah, itu ngarannya sighar sahabat. Banyaklah yang sighar sahabat, banyak. Ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Zubair, ada Abdullah bin Abbas. Itu sighar sahabat. Nah, ini apa? Ini khusus pujian untuk Abdullah. Tapi pujian ini juga bisa diberikan kepada siapapun yang bangun malam, yang sembahyang tahajud. Jadi bilanya hendak dipuji oleh Rasulullah SAW, kita seberataan ini adalah bangun malam, sembahyang tahajud. Mudah-mudahan kita awas sembahyang tahajud. Nah, ini adalah salah satu pilihan untuk digawe beribadah pada 10 hari bulan Zulhijjah. Karena bulan Zulhijjah ini adalah bulan yang luar biasa. Bulan luar biasa. Kenapa jadi luar biasa? 10 hari di bulan Zulhijjah ini tadi apa? Istimewa, disuruh banyak beribadah. Banyak membaca salawat, disuruh banyak mengaji, termasuk disuruh puasa. Nah, di bulan Zulhijjah ini ada puasa. Puasa apa ngarannya, Bang? Lain. Ini puasa sunnah apa ngarannya? Lain Senin Kamis. Senin Kamis itu tiap minggu. Ini yang setahun sekali aja. Puasa nisfu. Itu Sya'ban, nisfu Sya'ban. Ini bulan Zulhijjah nih, nah. Apa bilang lah? Puasa Daud. Atau hari lah belum puasa. Hah? Putih. Kuat makanya lain Asyura yang haram. Puasa sunnah hari Ahad. Lain. Puasa sunnah hari Arba. lain. Ya R. Puasa sunnah hari apa? Puasa sunnah hari Ya, puasa sunnah hari Arafah. Ini. Jadi Masalah penyambat ini. Puasa juga apa? ya masih. Siapa namanya? Amar. Ya. Sudah harus disambat. Nah, jadi di 10 hari bulan Zulhijjah ini ada salah satu hari istimewa, ngarannya hari Arafah. Kita yang ada naik haji disunahkan puasa hari Arafah. Nah, puasa hari Arafah ini adalah puasa tanggal berapa, Reval? Puasa tanggal berapa, Reval? Antara 1 sampai 10. Hah? 8. Lain. Tanggal 7. 5. 10. Ya, tanggal 9. Jadi disunahkan puasa hari Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah. Jadi hari Arafah itu adalah hari di mana orang-orang yang berangkat haji wukuf di Arafah. Wukuf itu begana aja, begana di Arafah. Kita yang ada tulak haji disunahkan puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah karena jatuhnya pada hari apa?
Jumat. Ini hari apa? Hari raya hari apa? Kamis. Hari raya hari Kamis. Berarti hari Arafahnya hari Puasa. hari Rabu. Hari Senin. Rabu. Kenapa sendiri? Hari Rabu. Nah, hari yang ke-10-nya hari Idul Adha itu haram puasa tanggal 10 Zulhijjah, haram puasa karena hari raya. Tanggal 11 haram puasa karena hari tasyrik. Hari yang ke-12 haram puasa karena masih tasyrik. Hari ke-13 haram juga puasa karena masih hari tasyrik. Jadi 4 hari ini tanggal 10, 11, 12, 13 ini adalah hari untuk menyembelih sapi, kambing, unta. Nah, tentu saja itu karena ini adalah harinya sudah ditentukan. Jadi apa tadi ibadahnya? Ibadahnya kita disuruh puasa sunnah hari Arafah. Ini pada Zulhijjah. Nah, selain itu juga disunahkan untuk beribadah, ibadah sosial ngarannya. Ibadah sosial. Sosial itu maksudnya hubungan antara satu dengan orang lain. Silaturahmi. Nah, silaturahmi. Itu apa ibadahnya? Yang ngarannya korban udhiyah. Ini ibadah yang luar biasa. Misalnya bintang bisi duit 10 juta. Nah, maka bilanya bulan Dzulhijjah duit 10 juta itu gasan apa? Gasan bakurban. Nah, korban ini bahasa istilah fikihnya adalah udhiyah. Dalam pembahasan fikih karena udhiyah ya korban juga. Korban ini yang disembelih binatangnya cuma 3. Kan yang disembelih itu adalah al-an'am, binatang ternak. Tapi yang dimaksud binatang ternak ini adalah binatang ternak yang dimaksud dalam Al-Quran. Itu cuma 3. Mulai unta, sapi, hadangan tahu lah. Tahu hadangan. Ada sapi atau hadangan. Nah, kambing, domba, biri-biri dan sejenisnya. 3 ini aja. Ayam. Nah, ayam kayak apa? Ayam kada masuk dalam 3 nih. Cuma bolehlah menyembelih ayam waktu hari kurban, boleh kan? Bolehlah ulun menyembelih kucing hari raya kurban, kada boleh. Kenapa kada boleh? Maka hari raya kurban. Ya kucing kan kada boleh disembelih, kada dimakan juga. Nah, apa menyembelih kucing? Jadi itu binatang ternak. Nah, itu ibadah yang sosial. Itu ngarannya ibadah yang sosial. Nah, termasuk ibadah yang kawa kita gawe dalam sehari-hari adalah ibadah ngarannya sembahyang sunat. Sembahyang sunat apa? Sembahyang sunat rawatib. Sembahyang sunat rawatib ini adalah sembahyang sunat yang mengawani sembahyang wajib. Sembahyang wajib itu kan kita ada 5. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, di antara sembahyang ini ada ngarannya sembahyang qobliyah, ba'diyah. Nah, ini juga pilihan ibadah di awal bulan Zulhijjah ini. Karena ibadahnya kada perlu bayar, kada perlu pakai duit, tinggal digawe aja lagi. Nah, ada beberapa hadis. Yang pertama ini tentang sunnah sembahyang zuhur. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala. An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar. Siapakah ngaran Ibnu Umar? Bang, ya kira-kira Bang? Bang, Ibnu Umar, anaknya si Umar, kira-kira siapa ngarannya tadi? Ya, Abdullah. Jadi bilanya dalam hadis disebutkan wa an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, atau Ibnu Umar berkata, nah itu maksudnya adalah Abdullah bin Umar. Kalau Ibnu Abbas bintang, berarti siapa ngarannya? Abdullah bin Abbas. Amunya Ibnu Zubair, berarti ngarannya siapa Repal? Ya, Abdullah bin Zubair. Jadi bilangnya Ibnu biasanya kada berataan Bang lah. Itu Abdullah. Ini Ibnu Umar adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Amun Sayyidina Umar ja radhiyallahu anhu, tapi bilangnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kenapa pakai anhuma? Anhuma itu untuk 2 orang. Karena kalau Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ho-nya itunya tadi kembali kepada Sayyidina Umar aja.
Abbasidin kada sampat tuh berarti Islam. Cuma kalau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ini karena Abdullahnya Islam, Sayyidina Umarnya Islam, jadi radhiyallahu anhu. Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, Sidin berkata, ujar Sidin apa? Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rakaataini qabla dhuhri wa rakaataini ba'daha. Jadi ujar Sidin, saya sholat bersama Nabi, ini waktu Nabi hidup berarti, bersama Rasulullah SAW 2 rakaat qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Ini Nabi baharis membayang dengan zuhur 2 rakaat. Wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat sesudah zuhur. Jadi qabla itu ngaranya sebelum, qobliyah zuhur sebelum zuhur namanya qobla. Qobla itu artinya sebelum. Kalau ba'da itu artinya sesudah. Kemana kita karena kita apabila mengaji ba'da isya, nah berarti sesudah isya. Apabila kita mengaji karena qobla isya, nah sebelum isya, qobla isya artinya sebelum. Ini ujar Abdullah bin Umar. Lalu riwayat lain dari Wa'an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini siapa? Aisyah ini adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak siapa Bintang? Aisyah ini anak siapa? Abu Bakar. Anak siapa Bintang nih? Lain Aminah? Abu Bakar. Ya, anak Abu Bakar. Irwan kelas berapa Irwan? Kelas 10. Nah, Aisyah tadi anak siapa? Ya, Aminah mamanya siapa? Aminah mamanya siapa? Aminah. Muhammad. Apa? Muhammad. Ya, Aminah mamanya Nabi Muhammad. Aminah itu mama Nabi Muhammad. Jadi kayak ini nah supaya paham kan. Nabi Muhammad bisi abah ngaran sini Abdullah. Nabi Muhammad bisi mama ngarannya Aminah. Sudah. Lalu Sayyidina Abu Bakar bisi anak ngarannya Aisyah. Aisyah ini kawin lawan Nabi Muhammad. Jadi istri Nabi Muhammad. Jadi Siti Aisyah ini istri Nabi Muhammad, anak Sayyidina Abu Bakar. Sudahlah. Nah, tadi ada ngarannya Abdullah bin Zubair. Zubair bin Awam itu adalah abahnya Abdullah bin Zubair. Jadi Zubair ini si anak karena Abdullah juga. Zubair bin Awam ini adalah sahabat Nabi. Zubair bin Awam ini kawin lawan bebinian ngarannya Asma. Zubair ini kawin lawan bebinian seorang perempuan namanya Asma. Asma ini dingsanak Aisyah radhiyallahu anha. Nah, Zubair bin Awam ini sahabat Nabi, termasuk as-sabiqun awwalun, pertama-tama kali yang masuk Islam. Nah, Zubair ini kawin atau menikah dengan seorang perempuan namanya Asma. Asma ini adalah saudarinya Aisyah radhiyallahu anha. Pertanyaannya repal, siapakah ngaran abahnya Asma? Zubair. Siapakah adik ngarannya? Abu Bakar. Apa? Nah, siapa adik? Iya, ngaran abahnya Asma ini adalah Abu Bakar. Ragu-ragu. Jadi Sayyidina Abu Bakar ini bisi anak satu Aisyah. Aisyah ini istri Nabi. Bisi anak lagi yang lain ngarannya Asma. Asma ini istri Zubair bin Awam. Sudah. Zubair ini bisi anak Bintang. Siapa tadi ngaran anak Sidin?
Ya, Zubair ini bisa anak juga ngarannya Abdullah. Nah, Abdullah ini belajar lawan Acil Sidin yang istri Rasulullah. Siapa bang ngaran Acilnya Abdullah nih? Abdullah ini nah bisi Acil dan itu istri Nabi. Siapa ngarannya? Aisyah. Ya, Abdullah bin Zubair ini bisi Acil, istri Nabi ngarannya Aisyah. Itulah kenapa Abdullah bin Zubair ini termasuk sahabat yang alim, karena Sidin belajar lawan Acil Sidin ngarannya Aisyah. Lalu sebelum lanjut, Salim ini siapa Sayyidina Umar? Radit, Salim ini siapanya Sayyidina Umar? Anak. Salim ini siapanya Sayyidina Umar? Cucu, ya. Salim ini cucu Sayyidina Umar. Kenapa benar takutan? Salim ini anak Abdullah bin Umar dan cucu Sayyidina Umar. Nah, Sayyidina Umar ini beisian anak ngarannya Hafsah. Sayyidina Umar ini bisi anak ngarannya Hafsah. Hafsah ini adalah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira repal Abdullah bin Umar ini alim juga orangnya. Kira-kira Sidin ini nah salah satunya belajar lawan siapa? Non Nabi Muhammad itu jelas. Selain non Nabi Muhammad lawan siapa lagi? Keluarga Abdullah bin Umar ini bisi keluarga yang itu parah lawan Nabi. Nah, siapakah ngaran keluarga Abdullah bin Umar ini yang parah lawan Nabi? Abdullah. Siapa bilang? Abdullah bin Umar ini ada bisi keluarga dekat, saudara lah itu. Dan saudaranya tadi parah benar lawan Nabi. Siapa ngaran saudaranya tadi? Saudarinya loh. Abu Bakar. Saudari. Yang istri Nabi, nah saja. Abdullah bin Umar bisi ding sanak bebinian. Yang itu istri Nabi. Ngarannya adalah Asma. Ngaran Sidin adalah Hafsah. Jadi Sayyidina Umar beisian